Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Mari kita teruskan lagi novel yang berjudul Aku Bukan Mesin Pencetak Anak karya Tari Mentari. Brak! Tiba-tiba terdengar suara benturan dari arah belakang mobil. Sepertinya mobilku ditabrak kendaraan lain. Aku segera turun dari mobil dan melihat kondisi di belakang. Ternyata sebuah sepeda motor sudah menabrak mobilku, tepat di bagian lampu sen belakang yang kini pecah menjadi serpihan. Maafkan aku om, ucap seorang gadis muda yang sudah menabrak mobilku. Aku terpana kala ia memanggilku dengan sebutan om. Apakah aku setua itu di matanya? Hati-hati kalau berkendara, untung saja hanya mobil yang lecet, bukan orangnya. Ucapku sambil memperhatikan gadis itu dari ujung kaki sampai ujung kepala. Sepertinya aku tak asing dengannya. Bukankah ia keponakannya Aisyah yang tadi menjadi pagar ayu di meja tamu depan? Mengapa ia sekarang bisa ada di sini? Sepertinya dia tidak mengenaliku. Iya, sekali lagi aku minta maaf, Om. Aku sedang tergesa-gesa, sama seperti Om tadi. Tapi aku tak tahu kalau Om tiba-tiba memperlambat laju mobilnya. Aku oleng dan kehilangan keseimbangan. Akhirnya nabrak deh, ucapnya dengan wajah penuh ketakutan. Oke, aku maafkan, tapi kau harus mengganti semua biaya kerusakannya. Gadis itu terlihat membulatkan kedua matanya. Seketika ia menangis terisak setelah mendengar ucapanku tadi. Tapi aku tak punya uang, Om. Aku masih pelajar SMA yang baru saja patah hati karena dicampakkan kekasih dalam kondisi hamil. Dan sekarang aku harus mengganti kerusakan mobil, Om. Banyak sekali masalah dalam hidupku. Aku sudah tak kuat, rasanya ingin mati saja. Gadis itu membungkukkan tubuhnya dengan menutup wajah menggunakan kedua telapak tangannya. Kemudian ia berlutut bersama isak tangisnya. Bisa-bisanya ia cerita kehamilannya dengan orang tak dikenal sepertiku ini. Dasar anak zaman now. Tiba-tiba terlintas di benakku sebuah ide gila. Besok aku akan menikah. Aku tahu siapa calon yang cocok untuk kujadikan istri. Baiklah, kamu tak usah mengganti kerusakan mobilku. Dan aku akan bertanggung jawab atas bayi yang berada dalam kandunganmu itu. Besok kita akan segera menikah. Mungkin terdengar gila. Ya, aku memang sudah gila. Menikahi bocah SMA yang sedang hamil. Akibat ulahnya sendiri. Apalagi kalau bukan karena pergaulan bebas. Mungkin aku tak bisa mendapatkan Aisyah kembali. Tapi setidaknya aku bisa mendapatkan keponakannya. Dan lihat kejutan apa yang aku akan buat kepada keluarga Aisyah. Apa? Menikah? Om mau menikahiku yang sedang hamil ini? Bahkan kita tak saling kenal. Tanyanya dengan gugup. Ya, tak ada pilihan lain. Daripada kamu mati konyol dengan cara bunuh diri, lebih baik menikah denganku. Yang terpenting sekarang, bayimu punya ayah dulu. Urusan cinta bisa berjalan nanti saat kita sudah menikah. Terserah kamu sih mau atau tidaknya. Aku hanya membantu agar aibmu tertutupi di depan keluargamu itu. Ucapku meyakinkannya. Baiklah, aku setuju. Setelah terdiam beberapa saat, akhirnya ia menyetujuinya. Oke, mari kita pulang ke rumahmu. Hari ini juga aku akan melamarmu. Tapi ingat, kamu bilang saja kalau bayi itu adalah bayiku. Jangan ceritakan apapun tentang masalah yang sebenarnya kepada mereka, oke? Oke, aku mengerti. Mudah sekali memprovokasi gadis belia ini. Ia bahkan tak tahu kalau dirinya sekarang sedang kujadikan alat balas dendam kepada keluarga Aisyah. Apa, kamu hamil? Orang tua Sandra atau kakak pertama Aisyah terlihat kaget mendengar pernyataan anaknya itu. Setelah selesai acara pernikahan kakak ketiga Aisyah, kami semua berkumpul di ruang tamu untuk membicarakan perkara lamaranku ini. Dasar lelaki bajingan, berani-beraninya kau menghamili anakku. Setelah kau sakiti Aisyah, kini kau ingin menyakiti anakku juga, ha? Kak Sigit menarik kerah bajuku dan bersiap untuk memukulku. Namun aksinya dilerai oleh Aisyah. Sudah mas, sudah. Keributan tak akan menyelesaikan masalah. Masih untung ia mau bertanggung jawab. Tapi ma, dia ini licik. Bisa saja dia memanfaatkan anak kita untuk ajang balas dendamnya kepada keluarga kita terutama Aisyah. Ucap Kak Sigit meracau. Dan kamu Aisyah, ini semua salahmu. Kamu yang sudah membuat kita semua masuk ke dalam masalahmu ini. Bisa-bisanya mantan suamimu itu ingin menikahi keponakanku sendiri. Apa kata orang nanti? Mau ditaruh di mana mukaku ini?
Kak Sigit dengan emosi yang meledak-ledak menghakimiku juga Aisyah. Tapi Pak, Sandra tak tahu kalau Mas Akmal ini mantan suami Tante Aisyah. Sandra kan sudah lama tak tinggal di sini, jadi tak tahu tentang silsilah keluarga kita. Sandra dengan polosnya membela diri. Aku juga baru tahu, ternyata selama ini Sandra tinggal bersama neneknya di kampung sebelah. Beberapa minggu lalu neneknya meninggal, kini ia kembali tinggal bersama orang tuanya lagi. Kulihat Aisyah sedang menatapku dengan penuh kebencian, namun aku tak peduli. Salahnya sendiri sudah bermain-main denganku. Saat aku sudah mau berubah, nyatanya aku malah dicampakkan. Jangan salahkan aku jika kini aku mengambil tindakan, walaupun terlihat konyol dan gila. Baiklah, besok kalian akan segera kunikahkan. Tapi ingat, jika anak itu lahir, kalian wajib menikah kembali. Ini hanya formalitas saja. Biar keluarga tidak terlalu malu dan anak itu mempunyai ayah. Akhirnya Kak Sigit menyerah dan menyetujui pernikahan kami besok. Misi pertama berhasil. Jahat kamu Akmal. Aku tahu kamu sengaja melakukan ini semua. Apa maumu sebenarnya? Jika kau membenciku, benci saja aku, tapi jangan keluargaku. Setelah akad nikah selesai, Aisyah menghampiriku. Bukan ucapan kata selamat yang kudapat, malah makiannya yang kudengar. Ada apa sayang? Kau cemburu aku menikahi keponakanmu? Atau kau merasa tersaingi aku sudah menikah duluan sebelum kamu? Aku merasa bangga telah berhasil menjalankan rencanaku. Kau sudah gila Akmal. Setelah berucap Aisyah kemudian pergi dari hadapanku. Ya aku sudah gila Aisyah, gila karenamu. Mataku mulai berembun, meratapi hal bodoh yang sebenarnya tak ingin kulakukan. Sandra, dari mana saja kamu? Setiap hari kerjanya cuma belanja, belanja, dan belanja saja. Aku menikahimu bukan untuk ini. Aku sudah mulai gerah dengan tingkah lakunya sekarang. Semenjak kubawa ia ke Jakarta untuk tinggal bersamaku, sikapnya semakin menjadi-jadi. Lalu untuk apa Om? Untuk balas dendam pada Tante Aisyah? Sudahlah Om, nikmati saja permainan ini. Kita sama-sama tak dirugikan kok. Tak ada salahnya dong aku meminta imbalan kemewahan ini. Aku kan juga sudah membantu Om membalaskan dendam pada Tante Aisyah. Adil kan? Sandra mulai berbicara lancang kepadaku semenjak ia tahu niatku sebenarnya. Ia mulai berubah, sifat aslinya kini terlihat. Ia bukanlah seorang gadis belia yang polos seperti yang kuduga, tetapi ia lebih licik daripada Rosa istri pertamaku dulu. Aku menyesal telah menikahinya. Jika tahu kejadiannya akan seperti ini, niatku hanya memanfaatkannya saja dengan kehamilannya itu. Kini ia yang malah memanfaatkanku balik. Sandra, bicara apa kau? Tak sopan bicara pada orang tua seperti itu. Akan kupulangkan kau besok kepada orang tuamu, ancamku kepadanya. Silakan saja, aku tak takut. Kalau begitu aku akan bongkar semuanya pada keluargaku, terutama Tante Aisyah. Sandra mengancamku balik. Berani-beraninya ia mengancamku. Dasar anak kecil kurang ajar. Sudahlah Om, kau cari saja uang yang banyak. Aku janji akan cetakkan banyak anak untukmu. Tapi ingat, kau juga harus jadi mesin pencetak uang untukku, oke? Bagaimana mungkin ia tahu masalahku dulu dengan Aisyah? Apakah Aisyah sudah mengajarinya seperti ini? Kurang ajar, jaga mulutmu itu. Aku bukan mesin pencetak uang untukmu. Kulayangkan tanganku ke udara bersiap-siap untuk menamparnya. Namun tiba-tiba tangan kananku terasa kaku. Kakiku mulai lemas sebagian. Dan seluruh wajahku terasa kebas. Urat sarafku terasa tertarik kencang. Aku pun jatuh seketika. Ya kan kena stroke. Udah tua sih. Makanya jangan marah-marah terus. Begini nih akibatnya. Bukannya menolongku, Sandra hanya melihatiku saja. Kemudian ia membungkukkan tubuhnya ke hadapanku seraya berkata, "Rasakan, ini karma atas perbuatanmu pada Tante Aisyah. Selamat menikmati." Sandra tertawa terbahak-bahak, lalu pergi begitu saja dari hadapanku. "Sandra, tolong aku." Dengan susah payah aku berbicara untuk meminta tolong kepadanya. Namun ia tetap tidak menghiraukan. Tanpa menoleh sedikit pun, ia berjalan memasuki kamar dengan gerak tubuh berlenggak-lenggok bagai model yang sedang berjalan di atas catwalk. Sungguh memuakkan. "Assalamualaikum Pak Akmal." Terdengar suara orang memanggil dari depan pintu. Ini kesempatanku untuk meminta tolong.
Aku berusaha berjalan dengan cara merayap perlahan, bagaikan sedang latihan militer. Aku tiarap dan menyeret tubuh ini dengan sekuat tenaga menuju ke arah pintu utama. Sesampainya di depan pintu, aku tak bisa meraih gagang pintu itu. Aku berusaha memberi isyarat pada orang di balik pintu agar segera masuk karena pintu tak dikunci dengan cara menggedor pintu dari bawah. Tolong. Aku gedor pintu perlahan. Aku kesulitan berbicara karena bibirku seperti miring ke sebelah kanan. Seketika gagang pintu bergerak ke bawah, sepertinya orang di luar paham akan situasi di dalam. Pintu pun terbuka. Ya Allah, Pak Akmal, Bapak kenapa? Ternyata itu Pak Budi, tetangga sebelah rumahku. Untunglah ia datang di saat waktu yang tepat, entah ada maksud apa ia ke sini. Kemudian ia membapahku dan membaringkanku di sofa. Istri Bapak kemana? Apa tak ada orang di rumah? Aku hanya bisa menunjuk ke arah kamarku. Bu Aisyah, Bu, Pak Rudi berteriak memanggil nama Aisyah. Ia tak tahu kalau aku sudah berpisah dengan Aisyah. Setelah kepergian Rosa ke jeruji besi, ia mengira aku masih bersama Aisyah. Saat kejadian itu, namaku seketika menjadi trending topik satu komplek perumahan dan menjadi viral dengan isu istri pertama tak rela dimadu, akhirnya berbuat nekat dengan cara melakukan percobaan pembunuhan kepada istri kedua yaitu Aisyah. Tak tahu siapa yang menyebarkan isu itu pertama kali. Beberapa kali Pak Rudi berteriak memanggil nama Aisyah, namun yang keluar dari kamar malah Sandra. Pak Rudi terlihat bingung karena ada gadis belia di rumahku. Wajahnya menunjukkan berbagai pertanyaan yang ingin dia sampaikan. Sandra menghampiri kami di ruang tamu. Dengan sandiwaranya ia berhasil menipu kami semua. Ya Allah, Om Akmal, apa yang terjadi Om? Mengapa Om bisa seperti ini? Ucapnya dengan wajah panik. Kenapa dengan Om saya, Pak? Pertanyaan lain dilemparkannya kepada Pak Rudi. Bagus sekali aktingmu, Sandra. Dasar wanita bermuka dua. Kecil-kecil sudah pintar berkilah. Kamu siapa, nak? Saya keponakannya Om Akmal, Pak. Kebetulan sedang libur sekolah, jadi saya ingin berlibur di sini, ucap Sandra dengan sangat manis. Oh, seperti itu. Mana Tante Aisyah? Bapak kok tak terlihat? Sandra menatap wajahku. Entah apa yang akan dia sampaikan. Tante sedang ada urusan di luar. Ya sudah, lebih baik kita segera bawa ommu ini ke dokter. Sepertinya ia terkena stroke, tubuhnya mati rasa sebelah. Sandra mengangguk setuju dan bersiap mengantarku pergi ke rumah sakit dengan dibantu Pak Rudi. Selamat menikmati penderitaanmu, Om Akmal. Sandra berbisik di telingaku dengan tawa jahatnya. Apa mau dia sebenarnya? Setelah melakukan segala rangkaian pemeriksaan, dokter memvonisku mengalami stroke ringan dan masih bisa disembuhkan. Baiklah, aku harus segera sembuh dan membalas semua perlakuan bocah bau kencur itu terhadapku. Dokter menyarankan agar aku dirawat dalam beberapa hari ke depan untuk proses penyembuhan. Namun Sandra menolak dan meminta agar aku dirawat di rumah saja. Aku pun hanya bisa pasrah mengikuti permainannya. Berhari-hari sudah aku mengkonsumsi obat dari dokter, tapi belum juga ada perubahan yang menentu. Malah sebaliknya, sepertinya aku semakin bertambah parah. Kini aku sering berhalusinasi, merasa ada Aisyah juga Rosa di sini. Terlihat anak-anakku sudah tumbuh dewasa, kakak Adam sudah sekolah SD, dan Dede Azam sudah sekolah TK. Anak kembar kami pun juga di sini. Mereka dua orang gadis lucu cantik seperti Aisyah. Kami semua tinggal dalam satu rumah. Terlihat Aisyah, Rosa, juga Sandra sedang hamil secara bersamaan. Mungkinkah impianku dahulu terwujud? Memiliki banyak anak bahkan mendapat bonus banyak istri. Ayo makan yang banyak sayang, setelah itu minum obat. Rosa menyuapiku makan. Kemudian, ayo minum obatnya sayang, biar cepat sembuh. Aisyah menyuapiku minum obat. Ayo kita beli perlengkapan bayi sayang, sebentar lagi aku akan melahirkan. Sandra mulai merajuk. Papa main yuk, ajak Dede Adam. Papa ajarin aku belajar dong, ucap kakak Adam. Papa bonekaku diambil kakak, ucap si kembar. Mereka semua menarik tanganku yang sedang duduk di kursi roda. Aku bingung, nyatakah ini?
Kepalaku berputar kencang. Sakit, aku berteriak memegangi kepalaku dengan sebelah tanganku. Tiba-tiba semua gelap. Pasien sudah sadar, Dok. Aku tersadar dari mimpi buruk itu. Terdengar suara seseorang di sampingku. Untunglah ini semua hanya mimpi. Namun aku terbangun dalam kondisi sebelah tangan terikat di ranjang. Sepertinya ini di rumah sakit. Aku berusaha membuka ikatan ini. Aku tarik dengan sekuat tenaga, namun tak bisa. Saya di mana? Aku bertanya pada perawat di sampingku. Syukurlah Anda sudah sadar. Tenang dulu ya Pak, jangan banyak bergerak. Perawat itu memeriksaku dan mencatat sesuatu di buku catatannya. Tak lama dokter datang dan segera menyuntikku. Aku masih tak mengerti. Mengapa aku diperlakukan seperti ini di rumah sakit? Sudah sedikit tenang dok, ucap suster itu. Tunggu beberapa menit sampai obat penenangnya bereaksi. Dokter berucap kemudian pergi meninggalkan ruangan. Sebelum suster pergi, aku menarik tangannya. Saya di mana? Tenang pak, bapak sekarang sedang berada di rumah sakit jiwa, ucap suster itu dengan tersenyum dingin. Apa? Rumah sakit jiwa? Jeritku dalam hati. Tolong lepaskan aku dari sini. Aku tak gila, aku ingin pulang. Di mana Sandra? Apakah dia yang sudah mengirimku ke sini? Sekuat tenaga aku berontak, namun percuma saja. Ikatan itu begitu kuat. Sekeras apapun aku melawan, tetap aku yang akan kalah. Apalagi dalam kondisi tubuhku yang setengah stroke ini. Sulit bagiku untuk kabur dari sini. Dulu aku yang ingin mengirim Aisyah ke rumah sakit jiwa, tetapi mengapa kini aku yang berada di sini? Dalam keputusasaanku, tiba-tiba ada seseorang yang datang menjengukku, hampir saja jantung ini terlepas dari tempatnya. Melihat sosok yang kini berdiri tepat di hadapanku, orang itu adalah bersambung.